rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah dikejar-kejar oleh khalifah untuk jadi hakim, nolak, nggak mau. Kasih jabatan sampai khalifah bilang tangkap dia, jadikan hakim secara paksa. Lari dia, karena dia seorang alim. Nggak mau, bayangkan ini ya, gaji tinggi, punya jabatan, punya rumah, nggak mau, dia takut salah. Lari, dikejar sama khalifah, disuruh secara paksa. Karena nggak kedapatan, Sufyan ats-Tsauri lari pindah sampai ke Yaman. Lalu di Yaman kalau ditanya siapa nama kamu, karena orang dulu tidak ada fotonya kan, tidak dikenal. Sufyan ats-Tsauri ini siapa? Orang nggak tahu. Siapa nama kamu? Dia selalu mengatakan Abdullah. Maksudnya hamba Allah. Karena dia tahu dia sedang dicari gitu. Dia pernah disebarkan berita oleh khalifah, siapa yang menangkap Sufyan ats-Tsauri, dia akan kasih apapun yang diminta. Tangkap, hidup atau mati. Artinya khalifah sampai membolehkan untuk membunuh dia, gitu kan? Karena nolak jabatan ini. Maka dia pun akhirnya tersebar berita di seluruh jazirah Arab. Sufyan ats-Tsauri ini sempat lari ke negeri Yaman, kemudian ketemu dengan salah seorang pengusaha punya kebun kurma, dia bekerja di situ. Pada saat dia kerja di kebun tersebut, selama 3 bulan angkat barang, kurma, ngumpulin, kerja seperti itulah, seperti pegawai. Dimarah-marahin sama yang punya kebun, dia diam. Orang kebun tidak tahu. Setelah 3 bulan, kata yang punya kebun, wahai Abdullah, kesini. Datang dia. Sebenarnya datang ini. Ditanya oleh pemilik kebun, kamu kan dari Hijaz. Hijaz ini istilah bagi Mekah dan Madinah ini. Kamu kan dari wilayah Hijaz. Apa bedanya antara kurma kami di Yaman dengan kurma kalian di Hijaz? Dia kaget tuh. Sufyan ats-Tsauri bilang, saya nggak tahu. Kenapa kok kau nggak tahu? Karena saya nggak pernah coba kurma Yaman. Kata Sufyan ats-Tsauri, saya nggak pernah coba kurma Yaman. Kata orang itu sambil diolok-olok, kau 3 bulan kerja di kebun saya, tiap hari pungutin kurma, kau tidak tahu rasanya kurma saya? Artinya kau tidak pernah makan sama sekali? Dia bilang, demi Allah 1 butir pun tidak pernah saya sentuh. Bayangin ya, kerja di kebun kurma, tiap hari turunin, tidak pernah makan 1 butir. Bagaimana dengan orang yang kerja di restoran, main incipin saja, main makan, main ambil, main buka kulkas, main ini dari mana ini ceritanya? Warak ini. Beliau 3 bulan turunkan kurma, pungut ini, yang rusak pun tidak pernah dimakan. Tidak pernah dimakan. Ada orang subhanallah sengaja manjak pagarnya orang ambil jambu. Apa ini? Mencuri, gitu kan? Ini jelas-jelas kerja jadi pegawai nggak pernah makan. Orang itu olok-olok, dia bilang, apakah kau ini 3 bulan kerja di tempat saya, tiap hari angkat kurma, turunkan kurma, tidak pernah kau tahu rasanya kurma Yaman? Karena memang dia juga tidak pernah keluar dari kebun tersebut, memang tidak pernah juga belanja gitu kan. Lalu kata dia, demi Allah 1 butir pun belum pernah saya sentuh.